Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa lagi dengan Bu Haro di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini di bab 4, di pertemuan yang kedua, kita akan melanjutkan materi tentang toharoh. Pada pertemuan hari Rabu yang lalu saat kita meeting, kita sudah membahas tentang hidup bersih ya. Semua bersih, hidup jadi nyaman ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku, kita masuk ke materi bab toharoh. Masih ya sama dengan materi pertemuan hari Rabu yang lalu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu toharoh, kemudian macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya ya. Kemudian membahas tentang macam-macam hadas ya, yang termasuk hadas kecil itu apa saja, kemudian yang termasuk hadas besar itu apa saja, kemudian bagaimana cara kita bersuci ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita bersuci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Kemudian menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini materi kita pada hari ini. Lanjut. Nah, bagaimana cara toharoh? Masih ingat apa itu toharoh? Ya, toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Nah, tata cara toharoh dari najis kemarin sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tata cara toharoh dari hadas. Meliputi apa? Yaitu mandi wajib, berwudu, dan tayamum. Nah, adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh ya, yaitu yang pertama air. Kemudian selain air apa? Boleh menggunakan debu ya. Kemudian boleh juga kita menggunakan batu ya. Nah, kan pada umumnya orang bersuci itu menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu contohnya ya, air apa? Ya, itu adalah air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit. Contohnya seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan lain sebagainya. Ini adalah air yang suci dan mensucikan. Kalau air suci tetapi tidak mensucikan, tidak bisa kita gunakan untuk mensucikan. Contohnya air apa? Misalnya nih, Ibu punya air ya, 1 botol air, kemudian Ibu campur dengan teh. Ya, apakah kita bisa gunakan untuk bersuci? Ya, air yang sudah kita campur misalnya dengan gula, dengan teh. Itu namanya ya air apa? Air teh. Airnya suci, bisa kita minum, tetapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Itu ya. Nah, jadi air yang bisa kita gunakan untuk
toharoh adalah air yang suci dan mensucikan, gitu ya. Nah, contohnya yaitu tadi yang sudah Ibu sebutkan, gitu ya, air yang suci dan mensucikan, gitu ya. Lanjut. Nah, tata cara toharoh dari hadas. Masih ingat nggak apa itu hadas? Ya, hadas itu kan keadaan tidak suci dalam diri seorang muslim sehingga dia tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia itu memiliki hadas. Ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mandi wajib. Yang pertama, mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Ya, ketika kita berhadas besar. Minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan ciri-ciri orang berhadas besar. Ya, ketika seseorang berhadas besar, maka ya dia wajib untuk mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya, adapun cara mandi wajib, ya, yang pertama kita harus niat terlebih dahulu, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Lafalnya bagaimana? Ini yang harus kalian hafal. Ya, yang pertama, Ibu kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla liraf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ketika kita berhadas besar, ya cara yang bersuci yang pertama itu, ya kita harus niatnya itu niat ya mandi hadas besar. Seperti apa niatnya? Nawaitul husla liraf'il hadasil akbari fardol lillahi ta'ala. Ya, artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ya. Selanjutnya, setelah niat, ya kita itu menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Ya, semua badan kita itu ya harus dibersihkan. Ketika kita niat, ya, kemudian kita membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, pada saat mandi wajib kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum ya dimasukkan ke dalam bejana. Berwudu terlebih dahulu, ya, kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, menggosok tubuh dan lain sebagainya. Jadi begini penjelasannya. Tata cara mandi wajib. Sebelum kita mandi, ya, kita disunahkan untuk membersihkan najis yang ada di badan kita. Ya, kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita itu ya disunahkan untuk berwudu. Setelah kita berwudu, baru kita ya niat. Niatnya seperti tadi Ibu bacakan. Ya, setelah itu langsung guyurkan air ke seluruh tubuh kita. Tidak ada setitik pun tubuh kita yang tidak terbasuh oleh air. Kita gosok seluruh badan kita ya sampai merata. Paham ya? Itu adalah tata cara dari mandi ya, dari mandi besar. Gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian wudu. Ketika seseorang misalnya nih berhadas kecil, maka dia harus apa? Ketika misalnya akan melaksanakan sholat, dia harus ya mengambil air wudu terlebih dahulu. Ya. Nah, wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu, ya yang pertama itu niat dalam hati. Nah, lafalnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, yang kedua disunahkan mencuci kedua telapak tangan. Ya, kemudian berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung.
Setelah itu membasuh muka. Ya. Setelah membasuh muka, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Ya. Kemudian setelah membasuh kedua tangan sampai siku, dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian mengusap sebagian kepala. Ya. Kemudian disunahkan membasuh telinga. Dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, kemudian setelah membasuh telinga, ya, kita membasuh kaki sampai mata kaki. Ya. Nah, tertib artinya dilakukan secara berurutan. Setelah membasuh muka, ya urutannya apa? Harus tertib, harus berturut-turut membasuh ya kedua tangan sampai siku. Ya, pokoknya harus tertib, tidak boleh ngacak. Ya. Nah, kemudian setelah wudhu kita disunahkan untuk berdoa. Doa setelah wudhu. Ayo, hafalkan ya doa setelah wudhu. Bagaimana doa setelah wudhu? Setelah kita berwudhu, maka disunahkan untuk berdoa. Ya, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu ya. Nah, lanjut. Yang ketiga yaitu tayamum. Nah, apa itu tayamum? Kemarin kan Ibu sudah menjelaskan ya, bersuci dari hadas kecil yaitu berwudu, boleh juga tayamum. Kemudian bersuci dari hadas besar yaitu mandi wajib dan boleh juga tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi. Nah, hal ini dilakukan sebagai rukhsah. Apa itu rukhsah? Kita itu dikasih keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan, karena ada udzur. Misalnya nih, ya, dia melakukan tayamum. Kenapa yang pertama misalnya? Sudah masuk waktu sholat, mencari air kemana saja nggak ketemu. Ya, dikhawatirkan nanti waktu sholat itu keburu habis, maka kita itu diperbolehkan untuk tayamum. Yang kedua, orang yang sakit. Berarti ini orang yang udzur, ya. Dikhawatirkan kalau misalnya terkena air, sakitnya itu akan bertambah parah, maka diperbolehkan untuk tayamum. Nah, untuk lebih mudahnya seperti ini ya. Suatu ketika ya kita sedang memiliki hadas kecil atau besar. Sementara kita harus segera sholat. Namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Susah nggak? Sulit nggak? Tidak kan? Nah, jadi tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Nah, debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan misalnya, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Bagaimana kalau kita di rumah, misalnya kita bisa saja ya menggali tanah yang suci yang bukan bagian dari diinjak-injak orang, bukan. Kita gali tanah yang suci pakai alat, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Itu pun bisa kita gunakan untuk tayamum. Atau misalnya kita di rumah punya kaca jendela yang sudah lama tidak dibersihkan, tidak tersentuh oleh tangan, sedangkan di situ banyak sekali debu. Maka itu boleh kita gunakan untuk tayamum. Lanjut. Nah, cara ini boleh dilakukan yang pertama ya. Kita boleh melakukan tayamum yang pertama apabila tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya sakit. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat.
ya. Nah, bertayamum itu ya caranya seperti apa? Yang pertama kita itu niat ya. Sebelum niat maka kita harus menyediakan debu terlebih dahulu atau tanah yang suci terlebih dahulu ya. Tanah yang sudah kita gali yaitu tanah yang suci kita masukkan ke dalam wadah. Setelah sudah tersedia maka ya kita siap untuk tayamum. Yang pertama itu kita niat dulu. Niatnya bagaimana? Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian ya, Ibu beri contoh ya, kemudian mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian setelah mengusap muka dengan tanah, kemudian mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Ya, yang terakhir mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Itu saja ya. Next. Nah, lihat gambar. Gambar yang pertama, ini ada gambar 3.6 ya. Di situ kan sudah ada debu yang suci ya. Pertama kita letakkan kedua telapak tangan kita pada debu yang suci. Ya. Setelah diletakkan ya, kita angkat barangkali ya di telapak tangan kita masih ada banyak debu. Kita boleh kok meniup. Ditiup. Kemudian kita usapkan ke seluruh wajah kita ya. Seperti contoh gambar 3.7 mengusap muka ya. Kemudian ya, setelah itu kita letakkan kedua telapak tangan ya ke debu yang suci lagi, kemudian kita usapkan pada tangan kanan ya, pada tangan kanan terlebih dahulu di gambar 3.7 mengusap tanah atau debu ke tangan kanan hingga siku ya, seperti ini contohnya ya. Kemudian setelah itu di gambar 3.8 mengusap tanah ke tangan kanan hingga siku ya. Setelah tangan kanan kita mengusapkan tanah ke tangan kiri hingga siku. Ya, dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya, jadi tayamum itu hanya mengusap muka dan mengusap tangan dengan debu. Itu saja yang kita lakukan. Ya. Ada yang tidak jelas? Jelas semuanya ya? Baik, hikmah daripada toharoh itu apa? Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit itu berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan sinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, itu tadi penjelasan tentang ya cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Mudah-mudahan apa yang baru saja Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, selanjutnya tugas yang pertama, mengisi kolom dengan menyebutkan contoh hadas kecil atau hadas besar dan cara mensucikannya. Ini ada di buku paket halaman 41. Ya. Yang kedua, mengisi kolom dengan menyebutkan contoh najis dan cara membersihkannya. Ini ada di halaman 42. Ya. Kalian buka buku paketnya. Yang ketiga, silahkan kalian kerjakan soal pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Tulis soal dan
jawabannya ya. 4. Kerjakan uraian nomor 1 sampai 10. Tulis soal dan jawabannya. Kerjakan di buku latihan pendidikan agama Islam dan kumpulkan tugasnya via ya Google Classroom atau FB ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker saat keluar dan selalu jaga jarak. Kita berdoa bersama mudah-mudahan wabah segera lenyap dari muka bumi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Ya, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.